Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi ini, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Seperti pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas apa ya? Sebelum kita mulai, coba Yuni siapkan dulu ya. Membaca doa sebelum belajar dulu Yuninya. Ya, Bu. Oh ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Ya, terima kasih Yuni. Ya. Jadi selanjutnya hari ini Ibu lihat dulu siapa yang cek kehadiran ya. Ibu cek kehadiran, masih ada yang belum hadir ya. Baru 7 orang yang hadir. Masih ada 3 orang yang ada yang tahu kabarnya? Bu, belum Bu. Tato belum ya? Bu. Oh ya. ya. Hujan Kayaknya masih belum. muter-muter belum ya. muter-muter. Masih ada yang muter-muter. Oh ya, jaringan ya, faktor jaringan. Jaringannya, Bu. Ya, betul-betul. Nah, kalau begitu kita lanjut saja ya sambil menunggu temannya menyelesaikan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar terkait statistik ya mengenai modus. Bagaimana pemaparan kalian, apa yang kalian pahami terkait modus sesuai dengan pembelajaran SMP kemarin? Ada tidak yang masih ingat pembelajarannya kemarin? Ayo, apa sih itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul, Bu. Nilai yang sering muncul ya, Widya. Masih ada jawaban yang lain? Masih ada yang mengingat pembelajaran sebelumnya? Nilai yang Modus. paling banyak Bu. Apa, Sofyan? Nilai yang paling banyak muncul Bu. Oh, yang paling banyak muncul, yang paling sering muncul. Iya. Masih ada? Untuk melanjutkan pembelajaran, Ibu akan sampaikan ya tujuan pembelajaran kita. Bagaimana, sudah terlihat? Bentar ya Bu. Belum ya? Masih Ya, proses masih ya? proses. Udah Bu, Bentar ya. pemusatan data modus. Sini Bu kasih lihat ya persepsinya. Di sini ada 2 orang yang sementara membaca sebuah koran. Di situ ada percakapan ya. Jadi di sini ada sebuah percakapan. Di sini untuk yang laki-lakinya di sini ada berita apa yang paling sering muncul ya. Tadi sudah ada yang menjawab modus itu. Jadi ini sudah terkait pembelajaran yang akan kita pelajari sebentar ya. Selanjutnya Ibu masuk ke ini. Kegiatan pembelajaran kita. Jadi kalian harus tetap sebelum mulai kalian harus tetap semangat ya, meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini kita harus jangan dijadikan untuk bermalas-malasan atau apa. Justru lebih membuat kita termotivasi karena sumber belajar bukan hanya kepada guru, banyak sumber-sumber belajar yang lain seperti buku dan internet. Oke, paham anak-anak? Ya, Bu. Selanjutnya pada kegiatan ini kita belajar terkait ukuran pemusatan data modus. Ada kompetensi intinya itu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikator itu menentukan nilai modus data tunggal dan menyelesaikan modus data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel dan histogram. Itulah indikator yang ingin kita capai ya. Adapun tujuannya setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu untuk menentukan ukuran pemusatan modus baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Ibu stop ya. Selanjutnya Ibu sudah sampaikan tujuan pembelajaran. 2 hari yang lalu Ibu sudah kirimkan di grup WA ya. Ada LKPD yang Ibu sudah share ke kalian, di mana Ibu sudah bagi ya, dari 10 orang Ibu sudah bagi satu kelompok itu terdiri 5 orang. Yang pertama Ibu persilahkan untuk ini ya, mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu persilahkan ya. Hasil diskusi kelompok kami, Bu, dan juga teman-teman yang lain. Soal yang pertama, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ini dari 172 sampai dengan yang terakhir itu angkanya 170. Pertanyaannya, tentukan modus tinggi badan siswa. Nah, kalau kelompok kami melihat dari beberapa literasi atau beberapa buku yang kami baca, ternyata datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Bu, suara saya terdengar nggak? Terdengar nggak? Terdengar. Soalnya headsetnya jatuh sebelah. Iya. Oke. Ini. Nah, jadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, yaitu 160, 165, 167, 169. Ini 170-nya karena di sini ada 2 kali, maka kita tulis 2 kali. 172, 173, 175 sampai 180. Nah, ternyata kan tadi teman-teman sudah bilang kalau modus itu data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Di sini yang ada 2 itu 170, makanya nomor 1-nya itu modusnya yaitu 170. Kemudian yang ini yang nomor 2, ini ada tabel. Berikut ini adalah data tentang berat badan siswa kelas 12 MIPA.
di SMAN 10 Maros Kabupaten Maros. Berat badannya yang pertama 45 sampai 49 ada 4 orang, 50 sampai 54 ada 12 orang, 55 sampai 59 ada 15, sampai data yang terakhir 70 sampai 74 ada 5 orang. Tentukan modus dari data tersebut. Nah, ini hasil diskusi kelompok kami. Modusnya itu terletak pada frekuensi yang paling banyak di sini, di 18 ini, berarti di antara 60 sampai 64. Nah, cara mencarinya yang kita baca dari buku itu rumusnya TB itu tepi bawah kelas ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Ya, betul, Ditambah betul. P itu panjang kelas ya Bu ya. Kayaknya teman saya belum ngetik nih, harusnya ada keterangannya. Keterangan. D1 itu apa sih, lupa saya yang Bu ya. Ini ya, Nah, selisih frekuensi dengan kelas sebelum modus ya Bu ya. betul. Ya, kalau D2-nya setelah kelas modus. Nah, ini hasil perhitungannya. Lihat di mana letak perbedaannya. Bu, saya mau jawab Ya, LKPD silakan, yang Bu. udah dibahas sama kelompok kami. Nomor 1 itu kalau tadi, ini kan dapatnya 170 Bu, tapi kalau saya dapatnya 180. Nah, berarti di sini ada yang berbeda ya? Iya, ada yang beda Bu. Kalau 180 data terbesar Anggono, bukan modus. Ya, nggak Ya, boleh. yang lain bagaimana? Ini kok kelompoknya Anggono dapatnya 180 ya? Kalau ini tadi dapatnya 170. Ini kan terjadi perbedaan ya. Ada yang dapat 170, ada yang 180. Iya. Coba yang lain, Tato coba yang mana kira-kira ini? 170 atau 180 ini? Jawaban saya juga 180 Bu, sama dengan Anggono Bu. Oh, sama Saya ya? kira modus, iya saya kira modus itu nilai terbesar. Kita kan satu Oh, kelompok, begitu. Wit. Gimana, Wit? Ya, jadi ini Ibu luruskan di sini ya, untuk modus data tunggal, itu kan dia katakan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini bukan nilai yang terbesar, jadi itu harus digarisbawahi. Jadi modus itu bukan nilai terbesar, tapi nilai yang sering muncul. Jadi ke depan tidak ada lagi terjadi kesalahpahaman seperti ini ya. Iya Bu, berarti yang sering muncul ya Bu, bukan yang paling besar nilainya ya? Ya, yang sering muncul, Ya. bukan kayak kata Yuni tadi ya. Iya Bu. Oke. Terus kalau nomor 2 Bu gimana Bu? Di sini saya jawabannya 61 nih. Tapi Tadi bawahnya kalau 60. ini kelompoknya ini dijawabnya berapa tadi ya? 6. Ya, ini tadi ini dapatnya 60,5 ya. 60,5 Bu. 60,5 ya. Berarti di sini terjadi perbedaan kalau tidak salah Ibu lihat ini di TB-nya ya. Menentukan Di bawahnya, tepi bawah. Di bawah Ibu lihat kelasnya. ini, menentukan tepi bawah kelasnya. Jadi bisa dilihat ada yang tahu bagaimana menentukan tepi bawah? Ada yang masih Saya Bu. coba nih. Batas bawah kelas dikurangi 0,5. Batas bawah atau batas atas Bu ya? Pokoknya yang 60 itu. Batas bawah ya Bu, yang 60 ya. Batas bawah Coba dikurangi. Anggono di scroll ke atas dulu supaya tabelnya terlihat Gini, Bu. gitu. Ini kan dilihat ada kelas modus itu 60 sampai 64 ya. Ya. Untuk menentukan kelas modus tadi kata ini rumusnya itu mencari tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti ini kan dapatnya 60, langsung diambil saja sama Anggono ini, kelompoknya Anggono. Seharusnya di sini harus dikurangi 0,5. Jadi ini terjadi mungkin kesalahpahaman untuk menentukan tepi bawah. Untuk ke depan menentukan tepi bawah untuk modus itu kelas modus harus dikurangi tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Paham kalau untuk panjang kelas sudah paham semua ya. Ibu lihat Iya, Bu. untuk Anggono sama ini sudah sama. Sama 5 Tinggal, ini nilainya. menentukan tepi bawahnya saja. Selanjutnya masih ada yang berbeda? Nomor 3 nih Bu. Nomor 3 Ya. saya dapat angkanya 33,5. Tadi saya Kalau lihat ini jawabannya beda deh. ya beda ya. Kalau Bu ini tadi dapatnya 31 ya. Iya, saya 31. Nah, 33,5 ya, gede banget. Iya. Mana Bu yang betul Bu? Coba ada yang bisa? Yang mana kira-kira betul ini? Pakai 33,5 atau 31 ini? Widian Ayo. Bu, bantuin Wit. Wit. Kalau ini sama ini. Ini sama dengan Anggono ini Bu. Saya juga dapat 33,5. Saya kira itu perhitungannya kan 1/5. Jadinya saya kalikan ke atas jadinya 20/4. 20/5 jadinya 4. Jadi saya langsung jumlahkan gitu. Gitu ya. Ada jawaban lain? Ada 3 dari bawah. siapa ya yang sudah hadir semua? Tulis Coba Bu, Bu tulis. Runi, sempat ada jawaban dari Bu Runi? Dari Runi?
Runinya belum hadir ya? Bagian mana yang beda? Runinya belum hadir. Kenapa? Kenapa nak? Bagian jawabannya beda dari yang mananya nih Bu? Punya Ini saya sama kalau punya dilihat Anggono. tadi presentasi dari Eni itu sama Anggono yang beda sama ya menentukan TB. Mungkin ini kelompoknya Anggono atau Eni berbeda dalam menentukan TB. Karena Ibu lihat untuk menentukan panjang D1 dan D2 sudah sama ya. Kelompok jika masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kita berdiskusi sejenak jika masih ada yang belum jelas. Ini lagi, oke? Ya boleh nanya Bu? Boleh. Iya. Tadi itu modus itu harus diurutkan apa enggak sih Bu? Walaupun memang saya sepakat dengan Yuni kalau diurutin kan datanya jadi bagus. Ya, dari yang kecil sampai yang terbesar. Itu harusnya diurutkan atau enggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Tato? Tato mungkin? Apa harus diurutkan? Iya Bu. Kalau menurut saya Bu, boleh diurutkan dan boleh tidak. Karena kalau modus itu tinggal menghitung saja. Apalagi kalau sudah ada tabelnya tinggal melihat saja Bu. Yang mana yang paling banyak di situ frekuensinya. Ya, makasih banyak Bu. Oh ya. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan apa yang bisa kita ambil hari ini? Ayo. Saya, Bu. Nah, siapa? Tri? Ya Bu, kesimpulan hari ini Oke. modus itu adalah data yang sering muncul Bu. Jadi jumlah Adalah atau banyaknya data yang sering Betul. Masih ada kesimpulan yang lain? Ayo. Siapa lagi? Coba Bu Runi sampaikan kesimpulan apa? Coba Runi sampaikan kesimpulan apa yang bisa kita tarik hari ini? Kalau menurut saya Bu, yang kedua kesimpulannya modus adalah frekuensi data yang paling banyak Bu, atau frekuensi yang tertinggi. Frekuensi adalah frekuensi yang tertinggi. yang paling banyak ya? Tinggi. Ya, paling banyak Oke. atau paling tinggi, betul Bu. Masih ada kesimpulan yang bisa kita ambil setelah mempelajari modus data tunggal dan data kelompok? Ayo. Kita juga bisa menarik kesimpulan ya. Kalau misalnya mempelajari modus, boleh kita urutkan terlebih dahulu datanya supaya mempermudah mengurutkan data untuk memudahkan menghitung nilai modus. Masih ada? Jadi Ibu rasa untuk kesimpulan terkait modus ada 3 ya. Modus, bagaimana kita tahu bahwa modus adalah data yang sering muncul. Ada juga yang beranggapan bahwa modus adalah frekuensi yang paling banyak. Kemudian mengurutkan data untuk memudahkan menghitung nilai modus, khususnya pada data kelompok ya. Di sini kita ambil kesimpulan khusus data kelompok. Oke, jadi inilah kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini ya. Ibu stop sharing. Oke. Jadi Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini terkait modus data tunggal dan modus data kelompok bisa kalian pahami, bisa kalian ingat, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa melihat apa. Kemudian untuk berikutnya kalian pelajari buku paket ataupun modul terkait median ya. Pembelajaran kita selanjutnya median ada data tunggal, ada data kelompok. Jadi kalian pelajari sama-sama, sharing-sharing. Nanti Ibu kirimkan soal ya. Tes formatifnya kalian bisa kerja, Ibu kirim ke grup WA-nya, kalian kerja. Nanti Ibu kasih waktu batas sampai jam 10 malam. Karena biar jaringan kan terkendala. Jadi Ibu kasih kesempatan sampai jam 10 malam, boleh dikumpulkan tugasnya. Waktunya 5 menit lagi. Ibu rasa untuk hari ini cukup sekian ya. Silahkan. Ya Pak. Oh iya Pak. Ibu rasa untuk hari ini cukup sekian. Kami tahu rekodnya siapa ya. Yuni. Tolong siapkan ini ya. Baiklah teman-teman, setelah selesai pembelajaran hari ini, marilah kita siapkan dan untuk mengakhiri dan memasuki pelajaran berikutnya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Runi. Terima kasih anak-anak.
Semoga kalian sehat-sehat selalu.